Selain ingatan, komunikasi juga merupakan indikasi kecerdasan. Gajah pun demikian. Mereka sangat mengandalkan komunikasi untuk berinteraksi dengan sesama. Belalai adalah salah satu alat komunikasi bagi gajah. Mereka bisa menjadi sangat berisik dan mengeluarkan berbagai macam suara melalui belalai mereka. Suara trompet melengking adalah yang paling klasik. Ini adalah suara yang paling sering kita dengar. Suara ini mereka produksi dengan menjepit kedua ujung belalai, lalu meniupnya sesuai kebutuhan. Terkadang bisa sangat tinggi, tapi bisa juga sekedarnya. Tapi gajah juga dapat membuat suara rendah seperti ini. Atau lebih rendah seperti ini. Atau dengan mendorong udara ke dalam rongga sinus dan mengeluarkan suara-suara yang sangat berat. Namun, suara-suara yang mereka hasilkan hanya efektif jika dilakukan dalam kelompok seperti yang dilakukan para betina ini. Untuk gajah jantan yang mungkin sendirian dan jauh dari gajah-gajah yang lain, mereka telah menerapkan sistem yang berbeda. Bukan dengan belalai, tapi dengan kaki mereka. Gajah adalah salah satu di antara mamalia digitigrade. Mereka berdiri berjinjit tanpa menapakkan tumit mereka ke tanah. Tapi berbeda dengan mamalia dan binatang lain, telapak kaki gajah ditopang oleh bantalan tumit yang empuk. Daerah jari kaki dan tumit gajah memiliki saraf yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Kedua fitur ini secara teori membantu gajah merasakan dan mendengarkan getaran di tanah. Dan dengan menghentakkan kaki dengan kekuatan yang berbeda, gajah dapat menciptakan gelombang seismik yang dapat merambat sangat jauh melalui tanah. Ketika getaran tersebut mencapai gajah lain, maka akan merambat melalui bantalan lemak dan tulang kaki, lalu ke telinganya. Tulang dalam telinga gajah sangat besar dan mampu menangkap getaran berfrekuensi rendah ini. Dan dengan cara ini, gajah tidak hanya dapat mendengar gajah lain dari jarak yang sangat jauh, tapi mereka juga dapat mengetahui arah getaran tersebut. Terkadang, sekelompok gajah akan berkumpul untuk mengetahui secara pasti dari mana getaran tersebut berasal, seperti kompas. Smart. Karena kepala gajah besar, otomatis otaknya juga besar. Mereka memiliki neuron 3 kali lebih banyak dari manusia. Tapi, hanya sepertiga neuron yang berada di bagian yang digunakan untuk berpikir. Tapi meskipun demikian, gajah tahu bagaimana memaksimalkan apa yang mereka miliki. Neuron yang berlebih itu difokuskan untuk menyelaraskan pergerakan tubuh. Daerah di mana gajah memiliki lebih banyak neuron dibandingkan manusia ada di bagian otak yang berhubungan dengan penciuman. Dan ini membuat mereka sangat pandai dalam hal cium-mencium. Mereka bahkan dapat mengingat jenis-jenis aroma untuk waktu yang sangat lama. Untuk menguji ini, para peneliti membandingkan perilaku dan respons dari seekor gajah subjek dengan menggunakan dari gajah yang ia tidak kenal. Gajah subjek mengendusnya, lalu cuek dan berjalan meninggalkannya. Kemudian, pada eksperimen kedua, gajah subjek dihadapkan dengan dari putrinya yang sudah 12 tahun tidak ia temui. Ketika gajah subjek mengendusnya, ia menjadi bersemangat, lalu mengendus kembali untuk sekedar memastikan, dan telinganya mengepak. Gerakannya menjadi tidak teratur, seperti ketika kamu mengenali parfum gebetan yang belum kesampaian. Para peneliti telah menemukan bahwa gajah Afrika dapat membedakan jenis kelamin, usia, dan etnis seseorang hanya melalui suara. Gajah akan berperilaku sesuai dengan suara yang ia dengar. Jika suara itu milik orang yang berpotensi menimbulkan ancaman, maka gajah akan defensif dan akan meninggalkan suara tersebut. Untuk menguji teori ini, para peneliti menggunakan suara dari 2 pria Kenya dari kelompok etnis yang berbeda. 1 orang dari suku Masai dan 1 orang lagi dari suku Kamba. Suku Masai punya tradisi membunuh gajah liar, sedangkan suku Kamba tidak. Para peneliti merekam suara kedua pria tersebut yang berkata dalam bahasa masing-masing. Ngora ideweji, dia embo orkan jawani ogra apun. Lalu memutar rekaman suara tersebut kepada kelompok keluarga gajah di Taman Nasional Amboseli di Kenya. Ketika gajah mendengar rekaman suara pria dari suku Masai, mereka menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Kemudian saling mendekatkan diri, merapatkan barisan, dan menjauh dari suara tersebut.
kidie weji. Nei dia embo ol kanjawoni ogra apun. Sementara, ketika rekaman suara pria Kamba diputar, kelompok keluarga gajah tidak menimbulkan reaksi apapun. Pada penelitian lebih lanjut, para peneliti membuat rekaman yang sama, tapi menggunakan suara wanita dan anak-anak dari kedua suku yang sama. Hasilnya sama aja. Gajah akan menghindari suara seruan wanita dan anak-anak dari suku Masai, tapi dengan sikap yang lebih tenang dibandingkan ketika mereka mendengar seruan dari pria suku Masai. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya dapat membedakan kelompok etnis, tapi juga usia dan jenis kelamin. Gajah sepertinya tahu kalau seruan dari suku Masai adalah yang paling berpotensi menimbulkan ancaman, terutama seruan dari pria suku Masai. Pada tahun 2010, seekor gajah Asia berusia 7 tahun bernama Kandula membuat para peneliti terkesan dengan kemampuannya memanfaatkan benda-benda dari lingkungannya untuk meraih buah-buahan yang ditempatkan di luar jangkauannya. Setelah buah-buah ditempatkan, Kandula terus mengamati buah-buahan yang menggiurkan tersebut selama beberapa hari. Lalu, Kandula seperti mengalami aha moment. Oke, terserah. Kandula menemukan sebuah balok plastik besar, menggesernya mendekati buah-buahan tersebut, dan menginjaknya untuk meraih buah tersebut dengan belalainya. Meskipun Kandula tidak mendapatkan aha moment secara instan, momen tersebut sangat melekat pada ingatannya. Pada percobaan berikutnya, Kandula akan mengulangi trik tersebut tapi dengan alat lain, dan bahkan menemukan cara menumpuk 2 buah balok untuk mencapai buah-buahan yang diletakkan lebih tinggi lagi. Gajah juga diketahui dapat menggunakan alat untuk menggaruk area yang tidak dapat mereka jangkau. Gajah mungkin juga memahami petunjuk manusia. Para peneliti menguji beberapa gajah dengan menunjuk salah satu dari 2 wadah yang di dalamnya berisi makanan. Para gajah liar yang belum pernah dilatih sebelumnya, hampir 60% mengikuti arah tunjukan manusia untuk memilih wadah yang berisi makanan. Tapi ketika peneliti berdiri di antara kedua wadah tanpa menunjuk, gajah akan mendekati kedua wadah secara acak. Sebuah penelitian baru-baru ini mengamati gajah-gajah Asia saling support ketika tertekan. Gajah-gajah dalam penelitian ini diamati menggunakan kontak fisik dan suara sebagai bentuk kenyamanan. Mereka saling membelai dengan belalainya dan mengeluarkan suara kecil. Studi tersebut menyimpulkan bahwa perilaku ini mirip dengan respon serupa yang dilakukan kera. Ini mungkin berdasarkan evolusi konvergen dalam kapasitas empati. Memang, akan berlebihan jika dikatakan bahwa gajah atau binatang lainnya memahami kematian dengan cara yang sama seperti manusia. Namun, gajah telah menunjukkan reaksi yang menakjubkan ketika menghadapi kematian gajah yang ia kenal. Mereka seringkali menunjukkan gejala kesedihan dan duka yang agak mirip dengan manusia. Gajah melingkari gading gajah yang telah mati dengan belalainya dan akan berdiri di dekat jasad gajah yang dikenalnya selama berjam-jam. Bahkan, mereka terkadang mencoba mengubur jasad tersebut. Perilaku ini tidak mereka tampilkan terhadap jasad gajah lain yang tidak mereka kenal. Seperti dalam foto yang luar biasa ini, yang diambil oleh John Cheney untuk National Geographic. Seekor gajah betina dengan sangat perlahan dan penuh empati melilitkan belalainya pada gading gajah yang mati. Dia tetap diam dalam posisi ini selama beberapa jam. Seekor gajah Asia bernama Koshik membingungkan para peneliti pada tahun 2012 ketika mereka menyadari bahwa ia dapat mengucapkan 5 kata dalam bahasa Korea. Meskipun hampir bisa dipastikan Koshik tidak memahami satupun kata-kata yang ia ucapkan, para peneliti yakin Koshik menirukan suara sebagai cara untuk berinteraksi dan menjalin ikatan dengan manusia. Apalagi di penangkaran, manusia adalah satu-satunya pelampiasan kontak sosial selama pertumbuhannya. Penelitian lain menunjukkan bahwa gajah seringkali menjalin ikatan emosional, semacam persahabatan yang erat dengan seekor gajah lain, dan dapat tetap mengenali mereka bahkan setelah lama berpisah. Shermin De Silva, Direktur Proyek Penelitian Gajah Udawalawe di Sri Lanka mengatakan, gajah mampu melacak satu sama lain meski terpaut jarak yang jauh. Dengan saling memanggil atau menggunakan indera penciumannya, mereka mampu mengenali teman dekat mereka dan memperbarui ikatan ini.
bahkan setelah berpisah untuk waktu yang sangat lama. Perilaku ini dibuktikan pada tahun 1999, ketika dua gajah bernama Shirley dan Jenny yang pernah menjadi teman sependeritaan di sebuah kelompok sirkus. Mereka bertemu kembali di Elephant Sanctuary di Tennessee setelah lebih dari 20 tahun berpisah. Manusia dan gajah berevolusi bersama di Afrika dari spesies sebelumnya. Manusia selalu hidup berdampingan dengan makhluk menakjubkan ini, dan kita memiliki banyak kesamaan dengan mereka. Baik anak gajah maupun manusia membutuhkan waktu lama untuk menjadi dewasa. Keduanya berbagi jejaring sosial yang kompleks dalam pertumbuhannya. Keduanya berkomunikasi dengan berbagai cara dengan sesama anggota spesies. Keduanya akan berduka atas kematian kerabat mereka. Seperti halnya manusia, perilaku gajah bervariasi sepanjang ruang dan waktu melalui pola perilaku yang diajarkan dari generasi ke generasi. Seperti halnya manusia, perilaku gajah juga beradaptasi seiring perubahan kondisi, dan terputusnya arus informasi akan menyebabkan masalah sosial. Oleh karena itu, seperti halnya manusia, perilaku gajah juga dapat dipandang sebagai budaya. Meskipun manusia telah menjinakkan gajah, gajah tidak seutuhnya terjinakkan. Meskipun terkadang ramah dan patuh, mereka tetap binatang liar. Mereka tetap dapat membunuh manusia dengan mudah. Kita telah menangkap dan mengurung mereka dari zaman bahla. Kita menjadikan mereka kendaraan perang. Kita mengajari mereka melakukan hal-hal konyol yang membuat kita tertawa. Kita memperkerjakan mereka untuk berbagai keperluan. Kita menggunakan nama mereka untuk mendatangkan berbagai macam keuntungan. Mungkin kitalah yang berhutang jasa pada gajah dalam hubungan kerja apapun. Gajah memainkan peran yang penting dan beragam dalam ekosistem, termasuk dalam kebudayaan manusia. Ada yang memandang mereka sebagai binatang, ada yang menganggap mereka sebagai teman, ada yang memuja mereka seperti dewa. Tiada gading yang tak retak. Meskipun tidak semua, manusia telah sadar dan ingin memastikan gajah mendapat kesempatan yang adil untuk hidup di habitatnya. Manusia memiliki kewajiban etis untuk menemukan cara menciptakan dan memelihara ruang di mana keduanya bisa dapat hidup berdampingan, di mana segala interaksi lebih sering menguntungkan daripada merugikan. Memahami keterikatan antara manusia dan gajah sangatlah penting. Dengan demikian, hubungan manusia gajah yang saling menguntungkan akan selalu berkesinambungan hingga di masa depan.